Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami berikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin kacau. Guys, Presiden Jokowi sampai mau nangis saat menasihati kinerja Polri yang dinilai sudah sangat semrawut. Ini ibaratkan seperti bapak dan anak ini guys. Baru kali ini Presiden Jokowi rasanya mau nangis saat menasihati kinerja Polri yang sudah dinilai sudah sangat memprihatinkan, begitulah kira-kira ya. Apalagi terkait dengan backing-backingan saat ini, semua kasus banyak yang tidak terselesaikan, begitulah kira-kira ya. Apalagi dengan gaya hidup mereka. Nah entahlah guys. Dan di video yang lain, seorang politikus juga menskakmat kinerja Polri habis-habisan. Ini terkait dengan backing-backingan yang terjadi saat ini guys, antara apalagi yang terjadi baru-barusan tentang Densus 88 menguntit seorang kejagung RI, begitulah kira-kira ya guys ya. Nah oke guys, daripada penasaran seperti apakah videonya, mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Saya terlalu banyak mendapatkan laporan, sehingga kembali lagi gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Iya ya betul. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh, sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Iya betul. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Dan keluhan masyarakat terhadap anggota Polri kita, ini tugas saudara-saudara semuanya. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7% itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Iya. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan yang represif jauh. Cari-cari kesalahan. Nomor yang ketiga 19,2%, dan yang keempat hidup mewah. Iya. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat, dan paling sering berinteraksi dengan rakyat. Iya. Diingatkan anggota-anggota, selalu di briefing anggota-anggota, seluruh anggota, dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ingatkan mereka, jangan sampai karena tidak kecepatan kita. Yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu, ini masalah persepsi. Iya. Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena apapun, Polri adalah pengayom masyarakat. Iya. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani betul. Iya, apalagi saat ini kinerja Polri, anggota detasemen 88 itu tertangkap tangan. Tidak sesuai lagi dengan, saya mau ngomong hukum supaya nggak ya, fitnah. Tertangkap tangan satu orang, walaupun yang satu lagi katanya perwira lari, kemudian yang 5 lagi walau alam, ya kan? Tapi kan itu tertangkap tangan. Jadi ini supaya nggak fitnah, proses hukum. Dan ingat, dia tidak langsung dilepas, walaupun sudah saling telepon antar pimpinan, karena Pak Febri telepon kabar eskrim, nggak ada perintah, jadi dia nggak langsung lepas.
Dan ingat, saya yakin seyakin-yakinnya, karena saya tahu Pak bagaimana kemampuan Pak Febri. Itu kan juga ada handphone, bos. Ya, isinya kan ada dong. Harusnya ini semua diproses, tertangkap tangan. Apalagi yang menangkap adalah polisi militer yang menjadi bagian dari penegak hukum di kalangan militer. Ya, tapi kan yang tertangkap ini polisi sipil katanya. Ya inilah, melawan orang bersenjata harus begini. Ya, ini jadi jelas supaya connect nanti apa yang dijelaskan oleh Ibu Koni. Ya, biar semuanya agak jelas ini. Nah, dengan segala rasa hormat saya pada institusi kepolisian, kami ini bertahun-tahun biasa, Pak, ngadepin brimob yang disuruh-suruh. Biasa. Ya, diorder oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk ngadepin kita di lapangan. Itu biasa. Saya kenyang, Pak. Apalagi kalau kita bicara di daerah-daerah konflik. Iya. Pengalaman saya bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, saya biasa ngadepin ini semua. Ya, tapi pertanyaannya apa kita mau biarkan ini semua? Enggak, proses itu. Jadi yang tertangkap tangan proses. Kan ada yang menangkap. Ada yang menangkap, Pak. Polisi militer kapasitasnya loh. Dan pasti kalau itu sudah ditugaskan untuk mengawal pejabat selevel bintang 3, Pak Febri, pasti pengawalnya nggak sembarangan dong. Iya. Apalagi berani nangkap. Ya dong. Dan saya kira tinggal diproses aja itu. Bagaimana? Jadi jangan penyelesaiannya ke istana. Masa penyelesaiannya ke istana, orang persoalannya juga sampai ke sono. Masa begitu? Jadi ini harus ditindaklanjuti ini. Jangan kalau giliran ke kita semua, wah, dicari kesalahannya dan apalagi tertangkap tangan. Pak Bonyamin Saiman ini udah tertangkap tangan loh. Proses. Kalau ini tidak diproses dalam posisi tidak tertangkap tangan, maka yang terjadi adalah obstruction of justice. Ya. Dan saya harus ingatkan, karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang diberikan kewenangan oleh hukum dan oleh atasannya memegang senjata. Iya. Memegang senjata. Ya. Semua boleh bilang, oh nggak ada apa-apa, ya. Tapi itu kan tinggal tunggu aja sebenarnya. Saya sebagai orang yang agak kesel lihat keadaan, sebenarnya saya menunggu tembak-menembak. Ya, kayak kejadian di Batam. Langsung tembak-menembak gara-gara minyak. Kita ngomongnya harus agak jelas lah. Ya. Nah, ini yang harus kita tuntut dan kita dorong. Kalau ini kita tuntut dan kita dorong, maka ketakutan pemberitaan, ya beritanya naik, medsos doang yang memunculkan seperti yang dikatakan Pak Karni, sudah bisa kita buka, walaupun tekanan lebih lanjut, orang-orang yang melakukan investigasi, ntar tunggu lo, tanggal mainnya lo, kena lo semua lo. Iya. Dan biasanya Republik ini kalau udah pada kena semua baru ngelawan. Ya. Betul. Menurut saya Setuju, kita Mas, harus setuju. sudah mulai mendorong ini. Nah, menurut saya apa yang jadi begini. Saya mulai start karena Komisi 3 kita udah bicaranya menegakkan sesuatu yang mendasar. Saya kira Kejaksaan Agung ini baru mulai kelihatan tegak setelah DPR memberikan undang-undang kejaksaan yang baru. Dia membangun kewenangan dominus litis. Hebatnya seorang Erick Thohir itu di mana sih? Tetapi harus diakui, Pak Erick, 1 tahun terakhir menjelang pemilu terjadi satu perubahan yang menurut saya sangat dirasakan. Penempatan orang-orang lebih banyak nuansa politiknya tanpa mempertimbangkan kompetensi. Ini bukan seorang Erick Thohir. Erick Thohir yang saya kenal adalah orang yang
mampu milih orang yang sangat mendukung dan sangat kompeten. Tapi belakangan banyak diisi hanya dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Bahkan seorang Erick Thohir sendiri terlibat di dalam tim sukses paslon. Dulu Ya. waktu Pak Betul, Erick betul. menjabat, saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi di akhir-akhir ini saya agak berubah Pak Erick ini. Banyak komisaris nggak jelas kemudian ditempatkan. Ada yang dalam rangka politik mundur, istrinya dipakai. Jadi ada direksi yang bawa-bawa politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang lulusan teknik arsitektur masuknya ke ngurusin gas. Pak Erick kan harus meninggalkan nama baik ini dan mengelola BUMN. Nah, kita harapkan konsistensi ini jadi penting, Pak Erick. Ya. Anaknya masih muda, nggak ngerti apa-apa, hanya ngurusan bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ngurusin ikut komisaris ngawasin perusahaan besar. Oke, ya jangankan yang titipan Pak Erick itu ya, anak presiden Wakanda aja itu belum tahu apa-apa sudah menjadi wakil presiden di negeri Wakanda. Apalagi saat ini ada juga salah satu anak presiden Wakanda juga telah dicalonkan untuk menjadi wakil gubernur yang akan datang, untuk maju di pilgub gubernur yang akan datang. Nah, jangankan itu ya, jabatan yang strategis pun sudah ada tuh anak-anak muda yang tidak berkompeten, yang tidak berilmu di bidangnya. Ada itu. Tapi terkait di sini guys, kita menanggapi soal apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu sepertinya bentuk keprihatinan dan kekecewaan dari seorang Presiden Jokowi terhadap kinerja-kinerja Polri dan juga gaya-gaya hidup Polri yang terjadi di semasa pemerintahan beliau ya. Sepertinya saya perhatikan tadi mimik wajah Pak Jokowi itu seperti sangat sedih sekali dan sangat prihatin sekali dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian Republik Indonesia ini. Nah guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.